Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kembali lagi bersama saya Rahmat Satria Wahyudi dari SMP Negeri 2 Cimrak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Di sini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi dalam modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang berbeda. Pengajaran sendiri merupakan bagian dari pendidikan, yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya serta orang lain dalam menjadikan manusia yang mandiri. Yang saya percayai mengenai murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah saya mengira bahwa peserta didik adalah objek belajar yang harus saya cetak dengan pola yang sama agar tercipta anak didik yang memiliki kemampuan dan budi pekerti yang sama. Namun, anggapan itu keliru. Menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik merupakan pribadi-pribadi yang unik yang membutuhkan tuntunan sesuai kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sehingga, peserta didik harus kita posisikan sebagai subjek pembelajaran. Selain itu, saya sebelumnya beranggapan bahwa anak didik ibarat kertas kosong dalam teori tabula rasa, sehingga guru sepenuhnya berkuasa untuk mengisi lembaran kosong tersebut dengan nilai-nilai yang dianggap oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak tanpa memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa anak telah membawa kodratnya masing-masing yang diibaratkan sebuah kertas yang telah terisi namun dengan goresan-goresan tipis, sehingga guru bertugas menuntun dan menebalkan nilai-nilai yang sesuai kodrat anak tersebut. Sebelumnya, saya melaksanakan pembelajaran di kelas semata-mata hanya berorientasi pada pencapaian materi pembelajaran tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak tersebut. Anak selalu dipacu untuk dapat dengan segera menyelesaikan topik demi topik sesuai tuntutan materi di setiap semester. Saya sebelumnya dalam mendidik murid menggunakan pendekatan yang sama untuk semua murid, sehingga tidak semua murid dapat mengembangkan kodrat pribadinya dan menjadi kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Namun, setelahnya saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang meski baru melewati satu topik modul yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara telah membuka pemahaman, pemikiran, dan perilaku saya mengenai bagaimana seharusnya saya menuntun murid dengan kodrat mereka masing-masing yang memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Saya harus mampu menuntun siswa untuk dapat mengembangkan, membangun, serta merefleksikan cipta, rasa, karsa, karya, serta budi pekerti yang mereka telah miliki dalam proses pembelajaran, dengan memberi kesempatan pada murid untuk mengekspresikan pembelajaran sesuai dengan pola pikir, cara belajar, dan cara mereka mengkonstruksi pemahaman atau nilai-nilai baru dengan potensi diri mereka masing-masing. Hal yang dapat segera saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memposisikan peserta didik sebagai subjek belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran saya harus berpihak kepada peserta didik dan sepenuhnya menghamba kepada peserta didik. Selain itu, saya pun harus bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik mulai dari gaya belajar, kemampuan menyerap materi, bakat, serta minatnya, karena pada dasarnya setiap anak dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pemikiran Ki Hajar juga menyatakan bahwa kodrat anak adalah merdeka dan bermain, salah satunya dengan cara menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid dengan metode student center. Lalu juga bisa mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran. Merujuk kepada tadi salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat dari anak itu adalah merdeka dan bermain.
Dan yang terakhir, menjadi teladan, memberi semangat dan dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti yang tertuang dalam trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Igmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuai, dibesarkan Bunda.